Hari kiamat kalau datang semua manusia akan dikumpulkan, tergantung dulu di dunia dia cinta sama siapa. Berarti kumpulnya kita tergantung kita cinta sama siapa ya Rasul. Iya, seneng Abu Bakar muter, saking senengnya dia nggak sadar muter itu. Lah tarian cinta inilah yang kemudian dikembangkan oleh seorang Syekh Jalaluddin Rumi radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tarian sufi, tarian cinta. Saya katakan kenapa muter, kok mubeng-mubeng kayak gini, muter-muternya ngawur Bu, ini tawaf. Tari sufi itu tari tawaf, apa? Tawaf, makanya putarannya nggak boleh ngawur dari kanan ke kiri. Dari kanan, kayak orang tawaf kan ke kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Karena Rasulullah mengatakan wa'ad bi sayyatal hasanata tamkhuha. Bar nglakoni elek, ndang cepet-cepet nglakoni barang apik supaya ndang ketutup eleke. Jos. Bar ngapusi, astagfirullahaladzim, kan bisa nutupi kan? Jadi baik itu kan kanan, ashabul yamin, ashabul shimal, jelek kan kiri gambarannya. Dari kanan ke kiri, dari kanan nutupi ke kiri, apik nutupi sehingga elek. Nah, kenapa kanan kiri kan tawaf? Saya gambarkan ini Hajar Aswad, Multazam, rukun Hijr Ismail, rukun Yamani. Tawaf kan dari sini. Nih, muternya gini. Nah, dari kanan ke kiri. Ini juga tarian tawaf. Jadi Rumi itu seperti ini karena apa? Galau, sedih, merana. Kenapa? Ini orang kayak kon orang langka duitnya merana. Hei, Rumi merana gini, ya Allah, setiap saat aku sebut namamu, faham? Setiap waktu aku memujimu, faham? Setiap waktu aku bersujud padamu, faham? Aku menyembahmu, faham? Tapi nyong tak bingung ya Allah, nyong sujud, nyembah, ibadah, tasbih, takbir kepadamu ya Allah, tapi nyong tak kedek, nyong bingung. Sebenarnya engkau di mana ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Aku sujud kepadamu setiap hari, setiap saat aku sebut namamu, tapi aku bingung sebenarnya engkau itu di mana ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Aku cari engkau di mana ya Allah? Aku galau ya Allah, aku sebut engkau, aku sembah engkau, aku sujud padamu, tapi aku nggak tahu engkau di mana ya Allah. Bahkan akhirnya aku tanya kepada Raden Ayu Ting Ting, malah aku dikasih alamat palsu. Sederhana adalah ibadah yang bukan oleh sufiyah, yang bukan dianggap sebagai hiburan, tapi adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai mereka mengalami al-wajid. Mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Sebelum kita sebutkan bantahan perkataan para ulama, ya, mereka berusaha mencari dalil untuk melegalkan perbuatan wajid yang mereka lakukan. Ya. Di antaranya mereka berdalil bahwasanya Salman Al-Farisi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in." Sungguhnya neraka jahanam adalah yang dijanjikan bagi mereka seluruhnya, itu bagi iblis dan para pengikutnya. Ini ayat dalam surat Al-Hijr ayat 43. Kemudian Sahha Salman Al-Farisi sayhatan. Maka Salman Al-Farisi ketika turun ayat ini, dia mendengar ayat ini, maka dia pun berteriak dengan suara yang keras. Wa waqa'a ala ra'si, kemudian dia jatuh di atas kepalanya. Saking dia teriak, langsung dia tidak sadar jatuh di atas kepalanya. Thumma kharaja hariban thalatha ayyam, kemudian dia keluar lari selama 3 hari menghilang. Ini kondisi aneh yang dialami oleh Salman adalah wajid. Ya, kata dia ini wajid, dalil tentang wajid. Ya, Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan majelis sama dari sebagian sisi lebih afdal daripada majelis Al-Qur'an dalam usaha mencapai al-wajid. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Kita kembali kepada dalil mereka tentang wajid. Jadi mereka ini ibadah yang ciri khas sufi ya. Kalau orang belum begini belum dikatakan sufi sejati ya. Harus melakukan sama, apalagi sampai wajid. Dan ini di luar negeri banyak, Indonesia saya nggak tahu sudah ada sampai majelis seperti ini enggak. Di Indonesia setahu saya cuma kumpul-kumpul dengan lantunan-lantunan, kemudian pakai rebana, nyanyi-nyanyi berjam-jam ya. Bukan majelis Quran, bukan majelis hadis. Bukan majelis Quran, bukan majelis, tapi majelis sama seperti itu ya. Taib. Disebutkan Salman Al-Farisi ketika turun firman Allah, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in." Sungguhnya neraka jahanam adalah dijanjikan oleh Allah bagi setan dan para pengikutnya. Sahha Salman, maka Salman Al-Farisi pun teriak sayhatan dengan suara yang sangat keras, wa qala ra'si, kemudian beliau jatuh di atas kepalanya.
Tsumma kharaja hariban thalatha'in. Kemudian beliau pergi kabur selama 3 hari. Kata mereka ini dalil tentang wajib. Dan dalil tentang wajib. Apa bantahannya? Bantahannya mulai ini hadis palsu. Tidak ada asarnya sama sekali. Asar palsu. Pertama, yang kedua dia tidak sedang mendengar lantunan nyanyi-nyanyian tanpa musik, tanpa joget, tidak ada. Ya, ini hanya mendengar ayat-ayat Allah. Tapi ini jelas palsu. Riwayat palsu tidak ada sanadnya. Kemudian yang kedua tadi yang didengar bukan nyanyian lantunan tapi ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ini juga tidak nyambung. Kenapa? Karena surat Al-Hijr turun di Mekah, ya. Sementara Salman masuk Islam di Madinah. Sebagaimana kita ketahui cerita masyhur tentang Salman masuk Islam di Madinah. Ya, sementara ini ayat turun Makkiyah, turun di Makkah. Maka tidak nyambung. Jelas ini kebohongan, ya. Kemudian teriak, kemudian kabur 3 hari, wajib katanya, ya. Ini mereka yang melegalkan kondisi yang abnormal, yang tidak normal sebagai bentuk makna-makna ilahi yang masuk di hati. Dan inilah benar perkataan Imam Syafi'i, selalu saya sampaikan. Imam Syafi'i berkata, "Lau tasawwafa rajulun fi awwalin nahar lam ya'ti alaihi nahar illa ra'aitahu ahmaq." Ya. Tidaklah seorang berusaha menjadi sufi di pagi hari belum datang siang kecuali kau dapati dia pandir, ya. Gimana tanda kewalian seseorang? Dia telah mengenal Allah kemudian dengan sikap seperti itu. Ini ada sebenarnya penghinaan terhadap syariat. Orang kalau semakin dekat dengan Allah harusnya semakin haibah, semakin karismatik, semakin bukan melakukan hal yang aneh-aneh. Makanya wajar saja kalau mereka menganggap ada wali gila, wali sinting. Kondisi seperti ini mereka anggap suatu keistimewaan spesial, ya. Melakukan aneh-aneh, tahu-tahu robek baju, lempar sorban, mendapat sesuatu, ya. Itu kemungkinan besar kemasukan jin, ya, kerasukan jin, kemungkinan besar. Tapi mereka anggap adalah al-wajid, ya. Sampai teriak-teriak, mereka anggap ini suatu hal yang spesial. Dalilnya Salman ini asar palsu, ya. Kemudian mereka juga berdalil tentang bolehnya joget dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 42, kata Allah, "Urqud birijlik." Pukulkanlah, hentakkanlah kakimu di tanah. Ini ayat berkaitan dengan Nabi Ayub alaihissalam yang sakit tubuhnya, kemudian Allah menyuruh dia menghentakkan dalam hal melakukan sebab untuk menghentakkan kakinya di tanah sehingga keluar mata air. Ya, mata air yang dingin untuk mandi, kemudian dia sembuh. Ini dijadikan dalil bahwasanya boleh untuk joget, ya. Sehingga makanya di antara kalau antum lihat di YouTube bagaimana mereka sedang melakukan raks sambil menghentak-hentakkan kaki di tanah. Dalilnya ada, Nabi Ayub dulu hentak-hentakkan kaki di tanah. Ini enggak nyambung. Nabi Ayub bukan sedang gembira ketika bukan sedang wajid, tapi Allah suruh dia memang supaya keluar air, melakukan sebab. Terus apakah setelah itu Nabi Ayub kemudian hentak-hentak kaki terus? Enggak, cuma sekali itu aja. Subhanallah, mereka apa saja enggak nyambung, mereka berusaha nyambung-nyambungkan. Ini contoh dalil kata mereka bahwasanya boleh raqs, dan ini mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Bolehnya berjoget ketika mendengar majelis hadrah. Ya. Kemudian juga di antara dalil mereka menyebutkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Anta minni wa ana minka." Engkau dari aku dan aku darimu. Fahajala. Hajala itu Ali berjalan dengan suatu model jalan yang menunjukkan dia gembira. Saking gembiranya dia berjalan. Wa qala li Ja'far. Kemudian Nabi berkata kepada Ja'far bin Abi Talib, "Asbahta khulqi wa khalqi." Engkau mirip dengan aku dari sisi fisik dan dari sisi perangai. Fahajala, maka Ja'far pun berjalan dengan suatu jalan yang tidak biasanya menunjukkan kegembiraan. Ya. Wa qala li Zaid, Nabi berkata kepada Zaid bin Haritha, "Anta akhuna wa maulana." Engkau adalah saudara kami dan budak kami yang telah kami merdekakan. Fahajala, maka Zaid pun berjalan dengan gerakan tertentu yang menunjukkan dia gembira. Mereka bilang, "Nih, ini dalil untuk bolehnya joget." Kita bilang, "Ya akhi, ini cuma kebetulan. Bukan jalan seperti kalian nari-nari terus, enggak, cuma jalan yang menunjukkan kegembiraan, seperti orang mengungkapkan ekspresi sebentar, gembira, kebiasaan orang Arab dahulu mereka gembira, mereka jalan sebentar. Ya. Ini bukan wajib, ya. Mereka normal-normal saja, cuma sebentar kemudian selesai. Bukan kemudian joget-joget melulu sampai mengalami kegilaan, ya. Ya. Saya mengalami pingsan, histeris dan yang enggak. Ini cuma kejadian insidental, cuma sebentar, dan itu cuma ungkapan orang Arab ketika mereka gembira.
Sama seperti kalau kita mungkin orang Indonesia mungkin, wah, mungkin kita begitu ya. Biasa gembira misalnya, kita punya ekspresi tersendiri. Mereka ekspresinya dengan berjalan, terus bukan kemudian mereka nari-nari setelah itu. Dijadikan dalil tentang bolehnya nari-nari. Nari-nari sufia, enggak benar ya. Enggak benar. Taib, kemudian di antara dalil mereka mengatakan Rasulullah SAW ketika hari Id, Nabi SAW Rasulullah SAW musajjan bi thawbihi, Rasulullah SAW sedang menutup badannya dengan baju ya. Kemudian ada dua budak wanita Tughaniyan sedang melantunkan syair-syair tentang yauma bu'ats, tentang kepahlawanan. Ya. Dan Aisyah mengatakan walaisata bimughanniyatiyain, ya, dan mereka berdua bukanlah penyanyi, cuma dua budak ini menyampaikan syair-syair tentang kepahlawanan kaum Ansar dalam perang Bu'ats, ya, ketika terjadi perang Bu'ats antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya, untuk membuat semangat dan yang lainnya. Rasulullah SAW sedang bertutupan dengan kain, dengan bajunya. Bahkan Abu Bakar pun datang. Abu Bakar melarang mereka, jangan ada suara setan di sini. Kemudian Rasulullah SAW mencegah Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, da'huma fa innaha ayamu aidin. Biarkanlah wahai Abu Bakar, mereka ini hari Aid. Ya, kata mereka, lihat ini berarti boleh, ya, nyanyi-nyanyi kemudian untuk majelis sama. Ini bukan majelis sama, ini hari Aid. Kemudian ini hanya syair-syair biasa dan tidak ada wajib di sini. Dan Abu Bakar kemudian menegur, ya. Ini sekedar karena rukhsah, ya. Dan rukhsah dalam hari Id, ya. Bukan untuk jadi kebiasaan ibadah sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi mereka maksa-maksakan dalil. Ya. Allah